Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan kitab Qurratul Ain fi Tashil wa Takmilati li Alfazi Fathil Mu'in. Kitabus Sholati, kitab membahas atau menerangkan salat. Wa ma yata'allaqu biha min wasailiha wa maqasidiha, dan hal-hal yang berkaitan dengan salat, baik itu dari wasail, perantara-perantara, wa maqasid, dan juga tujuan, hasil, ya tujuan-tujuan, syarat sah atau juga wajib atau rukun atau hal-hal yang membatalkan, semua yang berkaitan dengan sholat. As-sholatu, adapun sholat lugatan menurut bahasa, terminologi, etimologi adalah ad-du'a'u, doa. Jadi sholat secara arti itu ya doa. Sehingga membaca sholawat kepada Nabi ya secara makna, secara arti itu mendoakan kepada Nabi, mendoakan Nabi. Wasumiyat bidzalika, sholat dinamai dengan kata sholat listimaliha, karena mencakupnya praktek sholat alaihi, terhadap doa. Di dalam sholat banyak bacaan-bacaan yang merupakan doa. Dari pertama misalnya doa iftitah, walaupun itu kesunahan, termasuk juga misalnya yang paling lengkap itu dalam doa ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, kan itu semuanya doa. Wa syar'an, adapun salat menurut terminologi syariat, salat menurut syara adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, perkataan dan perbuatan yang dimulai, diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Jadi salat secara terminologi adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Wal aslu fi fardiyatiha, dan yang menjadi asal dari dalam keparduan salat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, wa qauluhu ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waqad warada, dan telah datang anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaditsu katsiratun sahihatun, banyak hadis-hadis sahih. Minha, sebagian daripada hadis sahih itu yaitu hadis bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan atas 5, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang pertama syahadat, wa iqamis salat, dan yang kedua mendirikan salat, wa itaiz zakat, yang kedua, yang ketiga membayar zakat, wa hajjil baiti, dan yang keempat haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Wassalawatu, dan adapun salat-salat al-mafrudatu yang difardukan, al-ainiyatu yang sifatnya fardu ain, khamsun, ada 5, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap setiap siang malam. Jadi dalam waktu sehari semalam ada 5 sholat yang hukumnya fardu ain, maklumatun minadini bidarurah, yang sudah diketahui dari agama secara pasti. Fayakfuru jahiduha, maka kufur orang yang mengingkari kefarduan sholat. Orang yang mengingkari kefarduan sholat itu orang kafir. Wahia bijumlatiha min khosa'isi hadhil ummah, sholat itu secara garis besarnya termasuk dari ketentuan-ketentuan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW secara garis besar. Li'annaha lam tajtami, secara garis besar, secara semuanya 5 waktu. Li'annaha lam tajtami, karena sholat yang 5 waktu itu tidak terkumpul li ghairi Nabi Muhammad SAW, kepada selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada sholat pada nabi-nabi yang lain, tapi bukan yang 5 waktu ini. Hanya ada beberapa, seperti misalnya Nabi Adam itu sholat subuh, nabi-nabi yang lain ada yang sholat duhur, ada yang sholat maghrib, dan lain sebagainya. Wa furidat, dan difardukan sholat yang 5 waktu ini Lailatul Isra'i, pada malam Isra, ba'da nubuwati, setelah kenabian, bi asyri sinina wa salasati asyurin, sekitar
tahun ke-10 lebih dari 3 bulan. 10 tahun 3 bulan setelah kenabian Nabi diisrokan, kemudian ketika itu dipardukan sholat yang 5 waktu. Lailatul sab'in wa isyrina min Rajaba, pada malam 27 Rajab. Walam tajib walam tajib, dan tidak diwajibkan, tidak wajib subuhutil kalailati, subuh pada malam tersebut. Jadi subuh pada malam 27 Rajab walaupun sudah dipardukan sholat pada malam harinya, subuhnya itu belum dihukumi wajib. Nabi belum melaksanakan praktek sholat subuh li adamil ilmi, karena belum adanya pengajaran di kaifiyatiha, terhadap tata cara sholat. Belum ada pengajaran walaupun sudah ada perintah melaksanakan sholat. Kemudian ada pengajaran dari malaikat Jibril pada waktu pagi-pagi, waktu duha, dan sholat yang pertama didirikan adalah sholat zuhur. Oleh karena itu dinamai sholat zuhur, karena itu yang sholat yang pertama dilaksanakan dalam Islam, maksudnya setelah Isra Mi'raj. Wallahu a'lam.